Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang cara menanam dan merawat labu siam di musim hujan. Karena di musim hujan, banyak sekali jamur-jamur patogen atau kuman-kuman penyakit yang menyerang tanaman, khususnya tanaman labu siam. Oleh karena itu, kita berhati-hati di saat menanam di saat musim hujan. Jadi baik teman-teman, mari ikuti proses penanaman benih labu siam di musim hujan. Seperti ini, sehingga tanaman ini tumbuhnya daunnya lebat, daun berwarna hitam. Jangan daunnya berwarna kuning. Kalau daunnya berwarna kuning itu tanda-tanda efek yang tidak bagus. Oleh karena itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Proses penanamannya seperti apa, sehingga jangan terserang hama penyakit, baik kutu putih, dan jamur-jamur lainnya. Yang pertama, memilih benih yang unggul, buahnya besar. Kemudian sebelum disemai bibit benih labu siam, itu dicuci bersih menggunakan rendaman air insektisida organik. Langkah yang kedua, siapkan gundukan tanah seperti ini yang sudah diberikan pupuk kandang ukuran 1 karung atau 10 kg pupuk kandang. Kemudian siapkan tiang seperti ini. Tujuannya agar mudah untuk merembatkan labu siam ke perpara atau rak yang sudah disiapkan. Dan juga kembali ke media tanah. Terlebih dahulu media tanah itu disiapkan 1 minggu sebelum penanaman benih. Media tanam itu sebelum diberikan pupuk kandang, terlebih dahulu dihambur dengan menggunakan kapur dolomit. Dan di sini saya tidak menggunakan kapur dolomit, saya menggunakan abu bakar dari dapur. Abu bakar sebagai pengganti kapur dolomit, gunanya untuk mengurangi pH tanah atau menghilangkan kuman-kuman penyakit yang ada di sekitar media tanah. Dan juga di musim hujan itu tingkat keasaman tanah itu tinggi sekali, sehingga diperlukan kapur dolomit atau pengganti kapur dolomit, yaitu abu bakar, untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Dengan cara menghamburkannya ke media tanah. Seperti ini yang sudah saya taburi 10 kg pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang sudah matang. Saya berikan pupuk kandang dari kotoran ayam. Karena mengapa saya menggunakan kotoran ayam? Karena kotoran ayam banyak mengkonsumsi jenis biji-bijian atau buah-buahan atau daun-daun, sehingga lengkap, cocok untuk tanaman labu siam.
Dan langkah selanjutnya yaitu membuat bedengan yang tinggi. Dan di sini saya buat bedengan yang tingginya 70 hingga 80 cm. Ada selokan air. Karena labu siam tidak cocok ya akarnya terendam air. Kalau terendam air akan busuk dan mati. Dia maunya yang lembab-lembab saja. Tapi jangan terlalu lembab juga. Nah, seperti itu. Ini dan ini adalah contoh labu siam saya yang sudah saya tanam pada tahun 2014 yang lalu. Sudah 8 tahun. Dan kemarin juga dia terserang hama yaitu kutu putih di sekitar perakaran tanaman, sehingga saya harus membongkarnya. Saya gali keliling, kemudian saya mengambil kutu putih itu dan saya semprot di sekitar perakaran tanaman dengan menggunakan insektisida buatan sendiri, insektisida alami, organik, insektisida nabati. Saya semprot di sekitaran perakaran tanaman itu karena ada jenis kutu-kutu putih yang merekat di akar tanaman induk. Dan ada sebagian juga yang belum saya perlihatkan, itu semuanya hampir mati. Karena ada sekitaran 100 rumpun, 100 pohon, dan hampir 50% ada yang mati. Saya belum ada waktu untuk membuat lagi obat untuk menyemprot lagi obat insektisida, fungisida ke tanaman-tanaman baik vegetatif maupun tanaman generatif seperti ini. Ini juga salah satu yang sempat saya bongkar, dan saya koreksi di sekitar perakaran tanaman induknya itu ada kutu-kutu putih yang merekat, dan sudah saya lakukan penyemprotan seperti itu. Hanya saya harus tanam ganti, dan ini salah satu juga ya, daunnya tiba-tiba menguning sehingga saya harus otomatis tanam ganti, tanam susulan sebagai tanam pengganti. Nah ini daunnya kuning semua, rontok kuning, tidak subur seperti tahun-tahun kemarin. Usianya sudah 8 tahun. Otomatis saya harus menyiapkan ulang bibit yang baru lagi. Kalau saya tidak sempat menyiapkan bibit, ya saya harus kunjungi satu persatu tanaman seperti ini. Ya ini satu juga. Kemarin daunnya kuning semua dan sudah saya bongkar di sekitaran. Dan saya semprot dengan pestisida nabati itu. Buat pembasmis hama, serangga, kutu-kutu putih yang merekat di sekitar daun, akar, dan lain-lain. Ini tanaman pengganti yang sempat saya tanam. Ini sudah melata, sudah merambat naik. Ya. Ini para sudah 8 tahun. Ya, tiang-tiangnya masih utuh. Karena rak labu siam ini saya setiap tiang bambu ini sebelah bagi 2, sehingga airnya tidak terendam di bagian bukunya. Kalau airnya terendam di bagian buku, dia akan busuk. Ini rak labu siam sudah 8 tahun, tapi masih utuh, tidak pernah diganti. Cuma ganti bagian atap atas saja yang kadang sudah
sempat busuk. Tapi tiangnya masih oke, kokoh. Karena setiap tiang dibelah bagi dua, sehingga dia tidak menampung air dan tidak cepat busuk tiang bambu atau betung. Ini saya harus pagar keliling seperti ini. Dan itu ada kelihatan satu pohon juga di samping situ yang sudah mati, sehingga saya harus lakukan tanam pengganti. Ya, ini daunnya sudah kuning-kuning. Saya cukup taruh satu lubang tanam ini, saya berikan kadang satu saja. Kadang ada yang 4, tapi begitu saya taruh sampai 4 terlalu rimbun, sehingga untuk mencari nutrisi agak sulit. Sehingga kali ini saya berikan cukup satu lubang tanam itu satu buah saja, karena justru satu buah itu sebentar pucuk-pucuknya lebih banyak lagi dan batang-batangnya besar, sehingga buahnya juga banyak, besar semua. Daripada harus satu rumpun atau satu lubang tanam kita berikan 4-5 buah, sulit sekali untuk tanaman labu siam ini mencari nutrisi tanaman. Jadi baik teman-teman pencinta tanaman merambat di mana saja berada, khususnya tanaman labu siam atau labu Jipang. Di sini saya akan tunjukkan labu siam saya yang terserang hama kutu putih yang belum sempat saya obati atau kendalikan. Kutu putih itu saya akan perlihatkan satu persatu. Untuk produktivitas saya di tahun ini menurun, tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Produktivitas saya menurun. Kalau tahun-tahun kemarin itu buahnya lebat, syarat semua. Dan ini salah satu rumpun. Ini salah satu rumpun yang sudah berusia 8 tahun. Produktivitasnya menurun karena perawatan. Ya. Saya harus membongkar lagi tanaman ini. Sini saya taruh kompos-kompos di sekitaran ini. Ini sudah sempat saya bongkar kemarin. Bongkar di sekitaran perakaran tanaman. Dan saya semprot dengan menggunakan insektisida. Insektisida nabati buatan sendiri. Sekian dulu teman-teman, sahabat-sahabatku, dan ikuti terus video saya tentang cara membuat pestisida dan fungisida nabati buatan sendiri secara alami, gunanya untuk mencegah dan membasmi serangga atau hama yang mengganggu tanaman. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol lonceng atau subscribe dan like atau tanda jempol di bawah video saya, dan tinggalkan komentar di bawah kolom deskripsi video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom dan Immanuel.